Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati serta Rakornas Bapilu 2023. Ada steering komite, kenapa kemudian saya kedepankan semua. Inilah penanggung jawab Bapilu yang Bapilu DPP yang mengotaki, yang merencanakan, yang merumuskan materi-materi Rakornas, sehingga harapannya adalah Rakornas kali ini kemudian bisa mengkonklusikan, bisa memfinalkan apa yang menjadi strategi nasional Hanura dalam menghadapi pemilu 2024. Dari pertemuan-pertemuan, dari koordinasi terakhir konsultasi yang lalu di 2034, kita semua bertanya-tanya kapan akan dibungkus mengenai strategi nasional kita. Karena itu dari komite Jalur Bapilu sudah melaksanakan beberapa hal, baik secara harian di Bapilu dan juga pada acara minggu lalu. Ada sekolah caleg yang kemudian oleh Ketua Umum dirubah namanya menjadi sekolah politik. Ada dua yang ingin dicapai. Pertama adalah role model sekolah caleg, role model unit kerja DPR RI yang alhamdulillah kemarin kita bisa mengambil dapil 8 dan 9 Jawa Barat. Dan hasilnya lumayan ya, karena bisa melibatkan seluruh caleg pusat, caleg provinsi dan caleg kabupaten kota menjadi satu unit yang harus bekerja untuk sukses pemilu 2024 di dapil masing-masing. Lalu yang kedua adalah sekaligus juga test the water, sekaligus juga kita cek lapangan, sekaligus juga kita mendapatkan data, sekaligus juga kita memastikan bahwa model kolaborasi yang ideal itu seperti apa. Sehingga waktu 3 hari bagi sekolah caleg Swahili kemarin rasanya kurang. Jadi acara mulai hari Jumat jam 2, semestinya akhirnya berakhir adalah hari Sabtu jam 2. Tetapi karena situasi sebegitu kondusif, sampai jam 5 hari Ahad pun juga tidak terasa. Ini menarik. Karena itu nanti barangkali Pak Baran, Pak Aziz nanti bisa menyampaikan apa advansi dari sekolah caleg pada beberapa lalu itu. Ibu dan sekalian, saya ingin kenalkan teman-teman saya yang ada di Bapilu yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang lain banyak. Yang harian ini sebelah kiri saya adalah Mas Imam Mansuri Soleh. Kemudian ada bendara Bapilu, Sandi Hasan. Kemudian sebelah kirinya adalah Sekretaris Bapilu, Pak Barananda. Ini orang nggak punya capek, sampai sakit pun di Bapilu kemarin malam itu. Ya. Ini orang nggak punya capek, mengkonsep nggak punya capek. Betul Pak Jabar Bajiber. Ini orang yang bagus, betul Pak Jabar. Saya tahu persis bahwa ini memang kawan satu ini dalam istilah yang lain, ini luar biasa. Nggak punya capek ini kawan. Ya saya sudah katakan, saya makan apa adanya ketika Pak Jabar Bajiber ini adalah orang bagus ketua. Siapa dia? Barananda. Siapa dia? Mantan anggota DPR. Dari fraksi apa? Dari PPR dan sebagainya. Saya tahu pasti bahwa di antara kami yang dari Bapilu ini, yang paling rajin itu dia itu.
Kalau yang lain jam 1 baru datang, jam 11 sudah datang, 11 siang. Kerja politik itu bukan jam 8, tapi jam 1, jam 11, jam 1. Sampai jam berapa? Tidak kemudian jam 5, jam 7, jam 5 sore. Sampai jam 2, jam 3 dini hari. Jadi kalau ke Babil itu biasa, jam 2, jam 3 dini hari itu masih ramai terus. Gitu. Kemudian sebelah kiri ini Pak Erwin. Sampai kemudian barusan masih tahu, Pak saya kena ini, Pak, apa namanya, vertigo. Saya seriusnya itu. Karena kemarin juga ikut di Dapil 9 Jawa Barat. Kebetulan Pak Erwin Dapil 9 Jawa Barat. Sehingga ikut secara intensif, mengenali siapa caleg provinsi, mengenali siapa caleg kabupaten kota. Jadi Pak Erwin saya kira termasuk cari yang untung dari DPP yang sudah langsung mengenal siapa-siapa yang ada di dapilnya itu. Kemudian Pak Aziz. Nah ini Pak Abdul Aziz, dokter. Hidup Aziz Surya. Saya dari awal dalam pertanyaan sampaikan, ini akan menjadi fasilitator terbaik. Ternyata benar, pengagum dia banyak selama politik itu. Ada ketua DPC Cirebon itu, kalau sudah Pak Aziz manggung, itu mesti pakai kanvas. Bahasa itu barang, jadi kalau sudah Pak Aziz dalang itu udah parah sudah. Dan laki-laki yang mengakui bisa si Pak Soleh, bawa kursi ke sini, bawa ke sini, bawa kursi, bawa sendiri, kursi saya dan kamu ambil. Jadi yang ketahuan siapa? Salah satunya Pak Soleh. Gila ini yang di sini katanya. Saya membuat situasi icebreaker, situasi kadang menjadi lemes, situasi serius menjadi masuk barang itu Pak di sini. Kemudian ada lagi Pak Zul Caniago. Kita memahami, beliau sekretaris TSP. Ya. Jadi kalau saya itu karena satu soal yang berkaitan pencalekan, pikir Pak Zul ini pusing. Persyaratan yang sekian banyak, ada yang pemenuhi syarat, ada yang belum dan lain-lain. Jadi Pak Zul ini ketika bertanya mengenai caleg 84 dapil untuk nasional, ini belum kita finalkan. Jadi karena itu mesti nanti 84 dapil itu kita finalkan untuk nomornya. Yang muncul ini Pak Soleh Basari, ini wakil ketua Bapilu yang hari-hari juga di Bapilu terus menerus. Saya kira Bapilu yang lain saya kenalkan di sana itu ada Pak Kris Kelana, Pak Kris berdiri Pak Kris. Jadi kalau tahun-tahun 90-an saya kira, kalau kemudian kita nonton RCTI, Kris Kelana itu menjadi wajah yang tampil. Ya, Mas Kris Kelana ini sekarang hadir di sini sebagai bagian dari yang melayani pokok. Di belakang lagi itu ada Bu Heni, berarti Bu Heni. Nah ini. Kalau nggak berani komunikasi dengan Pak Lutfi, komunikasi juga dengan anak orasi. Ya, karena Pak Lutfi keduanya jadi sama dari sini. Di sana ada Kapolda Manado. Jadi dengan masih pada teman juga. Saya mendapat kabar lama. Ya, saya pikir itu juga di partai politik. Dan kalau sekarang di partai politik dan menariknya adalah Hanura hari ini adalah partai yang riang, partai yang begitu. Ini yang saya selalu melakukan. Di belakangnya ada Alvito, Ivan. Ini di Cirebon kemarin juga Alvi, sebelahnya Pak Ardi. Ini dari awal akhir di Cirebon kemarin. Dan kemudian yang lain saya kira agak silo ini. Pak Berni Lamara, ini Pak Berni, begini spesialisnya. Gimana ketua? Udah begini kita senang sekali kira-kira ini. Nah, ibu dan sekalian, hari ini kita masih pada sesi pertama saya sampaikan. Kenapa siang hari? Pak Ketua Umum akan datang nanti malam. Hari ini sudah di Jakarta, tapi kemudian izin kemarin saya sampaikan kepada Pak Ketua Umum, untuk kita
kita mulai dulu sesi dulu, 1-2 sesi. Agar nanti malam pembukaan itu waktu sekarang sampai nanti malam itu tidak mempengaruhi. Karena itu saya izin pada ketua umum kita mulai sesi dulu, baru kemudian pembukaannya harus nanti malam. Nah, sekarang ini penjelasan umum paling tidak. Lalu yang kedua adalah nanti setelah ini adalah Mas Burhanuddin tadi, ya seorang pegiat politik, seorang doktor dari Universitas Al-Hidayatullah yang saya kira kita semua sudah tahu prestasi dari saudara Burhanuddin tadi yang muncul di TV. Ibu-ibu sekalian, ujung dari Rakornas ini itu ada 3 hal. Pertama adalah mengenai yang pertama adalah mengenai berapa target nasional kita. Pertama, target lolos itu 25. Saya katakan sebagai plan A. Plan B-nya tentu naik sedikit 30 atau 35. Plan C-nya adalah 35-40. Itu plan C-nya. Nah, karena itu kami menyadari betul bahwa Bapilu pusat tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa struktur, tanpa kultur, tanpa fungsi, tanpa relasi dengan teman-teman yang ada di daerah. Dan itu pada hari ini kita hadirkan sekedar KSB DPD, kemudian juga ketua dan sekretaris Bapilu agar intensitas Rakornas ini secara kualitatif dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kemarin ketika Pak Ketua sampaikan, kok lama sekali 3 hari? Iya tuh, saya bilang. Karena nanti kita akan bicara secara detail, yang pada akhirnya barangkali menjadi kontrak kita bersama dalam capaian di 2024 yang akan datang. Sehingga di Rakornas inilah pada akhirnya kita akan judeli, kita akan memastikan seperti apa target kita di 2024. Hingga Bapilu mendapatkan informasi, mendapatkan fakta-fakta, mendapatkan data-data yang objektif, yang sehingga dengan demikian kita bisa pastikan ketika input data itu benar, maka pasti pada akhirnya akan benar. Tetapi sebaliknya, kalau input data itu salah, maka itu pasti juga akan keliru di sana. Mulai April yang lalu, kita sudah mendapatkan informasi data yang secara nasional pada waktu pertemuan awal April di Rizal itu ada angka 10,2 juta. Kita ingin verifikasi, kita ingin kepastian, kita ingin satu asumsi yang paling benar yang mana. Dengan tutup mata saja kalau 10,2 itu pasti lolos. 10,2 juta itu. Karena itu ada angka-angka misalnya ada 4,5, ada 5,5 juta. Hari ini kita konfirmasi. Mulai dari Aceh sampai dengan 6 provinsi yang ada di Papua, kita ingin sebetulnya seperti apa berobjektifnya. Agar kita semua setelah tanggal 14 Februari tahun 2024 itu ada tolok ukur, dan tolok ukur itu bukan tolok ukur yang sembarangan, tapi tolok ukur berdasar pada analisis dan kajian kita bersama. Kalau misalnya kita nanti, misalnya ini ada angka 6,5 juta misalnya, kita turunkan Aceh berapa sampai dengan Papua itu berapa. Termasuk misalnya adalah daerah provinsi lain juga seperti apa. Nah, karena itu salah satu yang nanti akan kita berikan materi di sini, diskusi bersama bedah dapil, ya, yang secara waktu kemarin kita hitung di SC itu adalah kalau satu DPD itu setengah jam, kita butuh waktu 19 jam. 19 jam. Itu pasti kurang. Kalau satu DPD itu setengah jam, itu kita butuh waktu 19 jam. Nah, karena itu kemudian untuk mengantisipasi itu, kita akan coba nanti kelaskan menjadi 3
atau 4 kelas. Sehingga intensitas DPD menyampaikan detailing fakta-fakta di lapangan sekaligus juga kajian dan prospeksi di dalam pemilu 2024 itu bisa dapat dilakukan secara bersama-sama. Mungkin nanti akan 3 ya Pak Sekretaris ya, ada 3 atau 4 kelas yang pembagiannya kemarin ada usulan. 1 ada berdasar pada alokasi kursi. Karena titiknya kurang lebih sama. 1 alokasi kursi 3-4. 3 itu ada 6, ada 11 provinsi, mulai dari Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, kemudian mana lagi itu ya, yang 3 kursi, Papua 6 itu, ya. 3-4. Lalu yang kedua adalah dapil yang kursinya 6-7, 5-6. 5-7, kalau dapil 6 nggak ada. Lalu yang ketiga adalah 7-9. Ada beberapa dapil yang memang 7-8. Ada lagi dapil yang 8-9 kursi. Ini treatmentnya tentu akan berbeda. Yang misalnya tadi dapil yang kursinya 7-8, treatmentnya akan berbeda dengan dapil yang kursinya cuma 3-4. Ini betapa sulitnya teman-teman DPD misalnya dari Kepulauan Riau 3 kursi. Ya, yang 4 kursi macam di Jambi, ya, kemudian di Bengkulu, itu kan relatif akan berbeda dengan dapil-dapil yang kursinya banyak. Nah ini salah satu alternatif. Lalu yang kedua adalah pembagian itu berdasar pada jumlah dapil. Dari 84 dapil ini maka Jawa 39, Bali 1, NTB 2, NTT 2, itu ada 44. Sehingga mungkin Anda sudah terbagi ke dalam pengetahuan Ibu dan Bapak sekalian, pembagian itu adalah Jawa, Nusa Tenggara Kecil, plus mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai ke Papua. Ini kalau rilisnya berdasar pada alokasi jumlah dapil yang ada dari dapur umum itu. Jadi ini sebuah cara untuk melakukan detailing terhadap ya dapil, sekaligus juga treatment pada SDM. Karena pada waktu di 3 part yang lalu saya juga sampaikan pada beberapa ketua yang hadir, karena berimplikasi pada unit kerja. Sekali lagi kemarin di Cirebon itu sudah menampakkan betapa rindunya teman-teman di bawah itu untuk mendapatkan touching dari kita, mendapatkan sosialisasi dari kita, mendapatkan pembelajaran dari kita, yang mereka secara simpel katakan ini yang kita rindukan. Karena di masa lalu, nih Mas Bambang Raya dan Mas sekalian, ada dapil, ada caleg itu yang selama caleg itu ada yang tidak kenal. Caleg pusat tidak kenal dengan caleg tingkat 1. Caleg tingkat 1 tidak kenal sama caleg tingkat 2, apalagi caleg pusat dengan tingkat 2. Maka Mas Bambang ketika kita ketemu di rumah yang lalu, Mas Bambang sampaikan bahwa kami sudah dengan 4 kabupaten yang ada di dapil 3. Dapil 3 ya Mas, Blora, kemudian Purwodadi, kemudian Rembang, kemudian Pati. Saya kira sedikit banyak juga menginspirasi sehingga unit kerja dapil berdasar pada wilayah kerja caleg pusat itu akan menjadi basis ke depan. Nah, kali ini sekalian itu target pertama. Target kedua adalah soal bagaimana intensitas terhadap unit kerja dapil. Saya kira sekolah politik, ya sekolah saya kemarin bisa menjadi role modelnya. Ada 3 besaran, mulai dari kompetisinya seperti apa, kemudian afeksinya seperti apa, kemudian motor, psikomotornya seperti apa. Ini kemarin di Cirebon sebagai sebuah uji coba, saya kira cukup berhasil. Semoga kita bisa memastikan rumusan-rumusan soal politik itu kemudian menjadi pedoman
yang kita olah di sini, yang kemudian kita dorong kepada DPP, ini loh role model sekolah caleg yang bisa diintroduce, yang bisa direkomendasikan kepada caleg siapapun di dapil manapun ketika dia berhadapan dengan struktur partai dan juga berhadapan dengan caleg dan menghadapi pemilih. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah, ya sudah barang pasti rekomendasi sebenarnya umum. Misalnya kemarin saudara Hengki dari Badan Saksi Nasional ya, menyampaikan banyak hal tentang kebijakan-kebijakan Badan Saksi Nasional. Yang insya Allah Pak Fedi Ramdhani juga akan memberikan materi di dalam rakornas ini. Karena begitu ngomong saksi, ya mohon maaf, ada pertanyaan, Pak Mukoam jangan-jangan seperti masa lalu. Nih, kalau masa lalu ya artinya tidak usah, ini saudara Basri kemarin sampaikan. Kedua, harus jelas kedua ada atau tidak. Kalau ada subsidi berapa besar aja dan lain-lain. Saya kira direkomendasikan dalam rakornas ini. Agar ada kepastian. Ya, agar kepastian. Ketika kemudian dari Sulawesi Tengah mana? Sekretaris Ismail mana? Ismail belum datang. Nah, saya dari Semarang di rest area ketemu sama sekretaris wilayah. Jadi lagi ngopi ya paparannya. Ya, dia bilang, dari mana? Saya sekretaris Sulawesi Tengah. Terus kemudian ngomong saksi, Pak mohon maaf dia bilang, Sulawesi Tengah sudah terkoordinasi dengan baik. Maksudnya dia bilang begitu. Sudah swadaya dan mandiri Sulawesi Tengah. Ini yang saya kira bisa menjadi preferensi kita untuk melihat bagaimana kalau dia swadiri, kalau mandiri, kalau kemudian nanti bagaimana ada relasi antara DPP, DPD dan DPC. Nah, dalam ini dapil sekali lagi bahwa ruang kerja pemenangan itu harus dipahami oleh caleg yang ada di sini. Mulai programnya, ruang lingkupnya, haknya, kewajibannya. Bayangan saya kalau ini efektif maka paling tidak mengenali target itu akan bisa dijangkau atau tidak. Kemudian juga bisa mengenali apa hak dan kewajiban caleg. Ada pengalaman masing-masing saya kira dalam hal berdapil ini yang salah satu yang paling penting adalah penghargaan ketika misalnya seseorang jadi yang lain tidak jadi. Ini kriteria berapa dia mendapatkan, ini mohon maaf ini bahasa saya, mendapatkan reward. Ini harus juga dikalkulasi. Kalau tidak, udah kalah, padahal dia bisa mendapatkan bisa 40% dari harga kursi di situ. Dan kemudian ketika tidak kita sepakati bersama, itu artinya tidak ada apresiasi dari kita bersama. Itu perlu juga dihitung. Nah, karena pada hari ini ibu-ibu dan bapak sekalian, sekali lagi saya secara pribadi dan Direktur Baru sangat mengharapkan bahwa itu semua harus kita finalkan di dalam rakornas ini. Ya, sehingga besok akhir bulan Juni harus selesai itu lapor kepada DPP dan kemudian DPP memberikan keputusan untuk dilaksanakan di dalam menghadapi pemilu 2024. Nah, seiring dengan itu, ibu dan bapak sekalian, maka kami dari Steering Komite mengharap betul harus ada kesiapan-kesiapan yang disiapkan oleh teman-teman, bapak-bapak dari pengurus DPD dan juga Bapilu. Agar apa? Kita bisa mengeksplorasi dan memetakan potensi partai di tingkat daerah dan juga kabupaten kota. Kalau bisa, ini saudara Penny dan saudara Mas Gurudin, itu akan membaca Hanura itu sampai pada tataran TPS di seluruh Indonesia. Jadi misalnya Mas Bambang, misalnya adalah dapil 3 Jawa Tengah. Pati dapat berapa dapil di Pati,
berapa desa di Pati, berapa TPS di Dapil 1 Pati, ya. 2009 itu berapa suaranya, 2014 berapa suaranya, 2009 berapa, 2004 berapa suaranya, dan perubahan ini kemana, itu bisa terketahui dari situ. Jadi sampai pada tataran mikro yang seperti itu. Sehingga sekali lagi sekalian, saya dan kita semua berharap agar bungkusan and finally dari laborasi ini kemudian kita sepakati bersama sebagai langkah untuk menyongsong kepada darurat di tahun 2024. Ini yang kita lakukan. Lalu yang kedua, selain eksplorasi juga SWOT analisis, analisa SWOT. Tentu masing-masing ini berdasar pada lokalitas masing-masing, tentu berbeda-beda. Contoh yang dari Sumatera Utara sudah hadir belum nih? Sumatera Utara. Sumatera Utara itu istilah saya, dicemplungin saja, terus itu batu, pasti ada orang Hanura di situ. Ya kan? Tetapi lain konteks dengan Jawa Tengah. Dilempar batu 10 kali pun barangkali kita belum tentu apakah ada magnitudo darurat atau tidak. Ini fakta. Nah dari itu SWOT nanti mohon disampaikan secara baik kepada kita semua agar analisis kita secara tidak bias. Ketika kita memberikan input data, memberikan informasi tidak benar, di proses macam apapun hasilnya pasti akan meleset karena data tidak benar. Lalu yang ketiga, selain eksplorasi analisis itu adalah rumusan program dan research seperti apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian koordinasi dan konsultasi pemenang pemilu pada tataran dapil, provinsi, kemudian merumuskan target pemenangan yang rasional, manajebil dan terukur. Sehingga pada Pak Ketua Umum, pada pengurus harian DPP, kita tidak perlu hyperbolik, tapi juga jangan kemudian underestimate. Yang biasa-biasa saja berdasar pada angka yang objektif. Nah, narasumber hari ini beberapa sekalian tidak banyak sebetulnya, 5 orang. Satu adalah dari TSP. Kenapa TSP perlu? Saya sudah sampai pada Pak Zul. Agar kita ngerti, rekrutmen secara kuantitatif sudah kita lakukan oleh TSP. Tapi secara kualitatif, ini siapa membohong, pernah jadi apa saja seperti apa, sosial kapitalnya seperti apa, punya jaringan di mana, perlu. Saya kemarin tadi malam dengan Pak Zul, kenapa perlu kompetisi ini adalah review kualitas keanggotaan calon anggota ini, agar bapak-bapak dari DPD juga tidak salah di dalam meletakkan harapan ini kepada caleg-caleg tersebut. Beliau saya kepada teman-teman Babil itu adalah kalau saya duduk di malam hari pakai lampu, yang kelihatan itu kepala belut atau kepala ular. Dan saya salah ini. Kita kira itu adalah belut, ternyata ular itu bisa. Jadi tadi malam pada beberapa sesi saya sampaikan Pak Zul, ini pentingnya kita bicara mengenai kualitas caleg kita. Barangkali nanti kepada teman-teman DPD juga untuk calon DPD provinsi juga seperti itu, kemudian kabupaten kota seperti itu. Sehingga kita tahu harapannya adalah caleg siapa di mana, punya kapasitas apa dan sebagainya itu sudah kita tahu dari awal. Lalu yang kedua adalah optimasi infrastruktur dan struktur partai. Pak Bidi Ramdhani. Kenapa ini perlu? Saya sampaikan kepada Pak Bedi dan juga kepada Pak Marwan bahwa kinerja Bapilu itu secara sistemik inputnya dari dua. Satu dari TSP, lalu yang kedua adalah dari kerja-kerja UKM. Saya tidak punya preferensi untuk menilai, tetapi bahwa kami sepakat apapun yang ada kita optimizing. Apapun yang ada kita kembangkan. Maka
istilah saudara Dr. Soleh itu bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan yang di dalam pendidikan. Bagaimana kita mendisrupsi gerakan kita itu menjadi efektif. Ini yang berkaitan dengan materi-materi OKK. Kemudian ini sebentar lagi adalah kajian analisis terhadap partai-partai peserta pemilu dalam menghadapi pemilu 2024. Siapa dia? Mas Brandon tadi. Lalu besok pagi, Jumat pagi, nanti malam itu adalah program rancangan pemenangan partai itu oleh Mas Rio Prayogo. Ini adalah direktur di PRC, Political and Research Consulting. Kalau Mas Buran apa? Buran? Indobarometer. Kemudian yang terakhir materi dari seorang akademisi ya, yang juga menjadi founder dan eksekutif direktur Indonesia Presidential Studies. Ini Saudara Nyarwi Ahmad, visi dari Gajah Mada dengan judul kompetisi dan peluang partai-partai dalam menghadapi pemilu 2024. Sehingga kepada tiga ini, silakan secara objektif. Kalau toh misalnya ada tata tertib ya, ada di sini ada tata tertib, saya kira tidak perlu kita perdebatkan, kita pahami saja itu bukan Monas, bukan berkaitan dengan kepemimpinan. Ini hanya untuk mengatur bagaimana agar ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ratus yang sudah disiapkan, ya, ini sudah dibagi belum? Sudah. Ada di tas. Sudah ya. Ada di tas. Itu ratus tentang unit kerja dapil. Kemudian ratus tentang pedoman sekolah politik. Kemudian ya kapan dia tadi selesai beberapa. Ya. Kemudian yang lain-lain sangat tergantung dan saya berharap partisipasi dari Ibu dan Bapak sekalian, sehingga tantangan ke depan sudah kita bisa definisikan sekarang. Realitas ke depan kita bisa asumsikan dari hari ini, kita bisa indikasikan hari ini, kita variabelkan hari ini, sehingga sekali lagi keluar dari selesai rakornas, kita bisa kira-kira bisa membayangkan, menggambarkan, oh ini kira-kira kita dapat di pemilu 2024. Jadi gambaran asumsi itu tidak berdasar pada irasionalitas, tapi itu berdasar pada rasionalitas yang kita sepakati bersama. Saya kira demikian, Ibu dan Bapak sekalian. Ini sudah jam 3.15. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Steering Komite Pak Baran. Saya Zikri. Ya. Masih kalau sudah shopping luar biasa memang. Ini berkeluarga pun dibiarkan saja. Dia nggak ngerti ada menurut itu adalah masalah macam-macam saya ambil itu anak-anak Tuhan begitu. Saya kira demikian. Selanjutnya mungkin ada saran pendapat ya agar saya lagi dari ini sampai dengan akhir dari laporan itu bisa berjalan dengan baik. Saya serahkan forum ini untuk dipimpin oleh Pak Ketua Steering Komite. Silakan Pak Baran. Dari saya demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.